Indonesia tujuan akhir. Langit geopolitik Asia Tenggara kembali memanas. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan perubahan peta kekuatan global, satu nama tiba-tiba mencuat ke permukaan, Giuseppe Garibaldi. Bukan sekadar kapal perang biasa, ini adalah simbol kekuatan laut modern, simbol proyeksi kekuatan, dan kini Indonesia disebut-sebut sebagai tujuan akhirnya. Isu kedatangan Giuseppe Garibaldi, kapal induk legendaris milik Italia, mengguncang dunia pertahanan. Jika kabar ini benar, maka sejarah baru tengah ditulis. Indonesia berpotensi menyambut kapal induk pertamanya. Sebuah lompatan besar yang dapat mengubah wajah TNI AL dan posisi Indonesia di panggung militer regional. Kapal induk bukan hanya soal pesawat tempur di atas dek baja. Ia adalah pesan politik, sinyal strategis, dan pernyataan tegas bahwa sebuah negara siap menjaga kedaulatannya dari laut lepas hingga udara. Kehadiran Giuseppe Garibaldi akan menandai era baru, di mana Indonesia tidak lagi hanya bertahan, tetapi memproyeksikan kekuatan. Namun pertanyaannya masih menggantung di udara. Apakah ini sekadar isu? Ataukah langkah senyap menuju transformasi besar pertahanan nasional? Satu hal yang pasti, jika Giuseppe Garibaldi benar-benar berlabuh di Nusantara, maka dunia harus melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai pemain utama di samudera strategis Indo-Pasifik. Isu ini tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat semakin serius membangun kekuatan laut berlapis. Modernisasi alutsista, peningkatan latihan gabungan, hingga fokus besar pada pengamanan jalur laut strategis menjadi sinyal kuat bahwa ada perubahan doktrin pertahanan yang sedang berjalan. Nama Giuseppe Garibaldi bukan kebetulan. Kapal induk ringan ini dikenal fleksibel, mampu membawa pesawat tempur Vought, helikopter serbu, hingga berperan sebagai pusat komando laut. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, platform semacam ini adalah game changer, mampu menjangkau wilayah luas, merespons krisis dengan cepat, dan menunjukkan kehadiran militer tanpa harus memindahkan pasukan besar ke darat. Jika benar Indonesia menjadi tujuan akhir, maka langkah ini bisa dibaca sebagai jawaban atas dinamika Indo-Pasifik yang kian kompleks. Laut Natuna, jalur perdagangan internasional, hingga potensi konflik kawasan menjadikan kendali laut dan udara sebagai kebutuhan mutlak, bukan lagi opsi. Lebih jauh lagi, kehadiran kapal induk akan mengubah cara Indonesia dipandang oleh dunia. Negara-negara besar akan menghitung ulang langkahnya. Negara tetangga akan menyesuaikan strategi pertahanannya. Dan Indonesia, secara diam-diam, akan naik kelas sebagai kekuatan maritim regional yang disegani. Namun, seperti semua langkah besar, semuanya masih dibungkus senyap. Tanpa pernyataan resmi, tanpa euforia berlebihan. Justru disitulah letak pesan terkuatnya. Ketika sebuah negara bergerak dalam diam, biasanya ia sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar. Apakah ini awal era kapal induk Indonesia? Ataukah hanya satu bagian dari strategi jangka panjang yang belum sepenuhnya terungkap? Yang jelas, jika Giuseppe Garibaldi benar-benar menuju Nusantara, maka ini bukan sekadar kedatangan sebuah kapal, melainkan titik balik sejarah kekuatan laut Indonesia. Jika skenario ini benar-benar terwujud, maka kedatangan Giuseppe Garibaldi akan menjadi lebih dari sekadar transfer aset militer. Ini adalah pergeseran paradigma. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai kekuatan maritim defensif, kuat di wilayahnya sendiri, namun jarang menampilkan kekuatan jauh dari garis pantai. Kapal induk akan mengubah itu selamanya. Dengan platform seperti ini, Indonesia berpotensi memiliki kendali udara bergerak di tengah lautan. Dalam situasi darurat, baik konflik terbatas, pelanggaran wilayah, maupun misi kemanusiaan skala besar, keputusan dapat diambil langsung dari laut, cepat, dan presisi. Ini adalah kemampuan yang selama ini hanya dimiliki segelintir negara. Dari sudut pandang geopolitik, langkah ini juga syarat makna diplomatik. Kepemilikan kapal induk akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, latihan militer gabungan, hingga negosiasi keamanan kawasan. Indonesia tak lagi hanya berbicara atas nama stabilitas, tetapi memiliki alat nyata untuk menjaganya. Namun di balik semua potensi itu, ada tantangan besar yang mengintai. Operasional kapal induk menuntut kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan doktrin tempur yang matang. Ini bukan soal membeli kapal, ini soal membangun ekosistem kekuatan laut modern. Dan jika Indonesia bersedia melangkah sejauh ini, artinya keputusan tersebut telah dipikirkan matang, jauh sebelum isu ini mencuat ke publik. Yang membuat isu ini semakin menarik adalah kesenyapan resmi. Tidak ada bantahan keras, tidak ada klarifikasi terbuka.
Dalam dunia strategi, diam seringkali lebih lantang daripada 1000 pernyataan. Diam bisa berarti menunggu waktu, atau menunggu dunia siap menerima kenyataan baru. Maka kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu memiliki kapal induk, melainkan kapan Indonesia siap menunjukkannya kepada dunia. Dan bila suatu hari Dek Baja Giuseppe Garibaldi benar-benar berada di perairan Nusantara, maka saat itulah satu pesan jelas dikirimkan ke seluruh penjuru dunia. Indonesia telah memasuki babak baru sebagai kekuatan maritim yang tak bisa diabaikan. Isu Giuseppe Garibaldi pada akhirnya bukan hanya soal kapal induk, bukan pula sekadar spekulasi pengadaan alutsista. Ini adalah cerminan dari arah baru kebijakan pertahanan Indonesia. Lebih berani, lebih strategis, dan lebih realistis menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu. Dunia sedang bergerak cepat. Konflik tidak lagi selalu dimulai dari darat, melainkan dari laut dan udara. Jalur perdagangan bisa terganggu dalam hitungan jam, dan tekanan geopolitik bisa datang tanpa peringatan. Dalam konteks inilah, kehadiran kapal induk menjadi simbol kesiapsiagaan, bukan agresi. Sebuah alat untuk menjaga stabilitas, sekaligus peringatan halus bahwa kedaulatan Indonesia bukan ruang kosong. Giuseppe Garibaldi, jika benar menjadi bagian dari masa depan TNI AL, akan menjadi jembatan antara kemampuan yang dimiliki hari ini dan kekuatan yang dibutuhkan esok hari. Ia bukan akhir dari pembangunan pertahanan, melainkan awal dari transformasi besar. Transformasi cara berpikir, cara bertindak, dan cara Indonesia menjaga lautnya sendiri. Dan mungkin, justru karena besarnya dampak itulah semuanya berjalan dalam senyap. Tidak diumumkan dengan gegap gempita. Tidak dirayakan secara terbuka. Karena langkah strategis terbesar seringkali dilakukan tanpa sorotan, hingga hasilnya tak bisa lagi disangkal. Penutup. Jika suatu hari dunia melihat sebuah kapal induk berlabuh di perairan Nusantara, maka saat itu kita akan sadar, ini bukan kejutan, melainkan hasil dari proses panjang yang telah dirancang jauh hari. Giuseppe Garibaldi bukan sekadar nama. Ia adalah pesan. Ia adalah sinyal. Dan jika Indonesia benar-benar menjadi tujuan akhirnya, maka satu hal tak bisa dibantah. Indonesia sedang bersiap mengambil peran yang lebih besar, bukan untuk mengancam, tetapi untuk memastikan kedaulatan dan stabilitas tetap berdiri di atas samudera sendiri. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang siap melangkah. Dan kali ini, langkah itu datang dari laut.